Kuning Putih, kembali lagi bersama saya Grace dalam liputan jurnalis muda Suradikara. Hari ini merupakan hari istimewa bagi seluruh keluarga besar Suradikara. Karena SMAK dan SMKK Suradikara mengadakan perayaan Ekaristi dalam menyambut ulang tahun sekolah yang ke-71 tahun dan 11 tahun serta menyongsong 150 tahun SVD. Perayaan Ekaristi ini juga sekaligus membuka Bulan Kitab Suci Nasional 2024 dengan tema Allah Sumber Keadilan. Mau lihat momen kebersamaan dalam perayaan Ekaristi kali ini? Yuk simak terus liputan jurnalis muda Suradikara. Halo Sobat Kuning Putih. Pada tanggal 2 September 2024, Suradikara kembali mengadakan perayaan Ekaristi yang menjadi kebiasaan setiap tahun guna menyambut pesta famili dan Bulan Kitab Suci Nasional yang akan dilaksanakan sepanjang bulan September. Perayaan Ekaristi ini berlangsung di Kapela Santo Mikael yang dihadiri oleh seluruh warga Suradikara, mulai dari SMAK dan SMKK, serta para staf komunitas Santo Mikael. Perayaan Ekaristi diawali dengan perarakan dari pintu utama kapela dan dipimpin oleh Pater Yanto Lobo SVD yang didampingi oleh Pater Stef Aran SVD, Pater Pit Bate SVD, Pater Naris Besi SVD, Pater Fidel Klau SVD, serta Pater Aris Mada SVD. Dan diiringi oleh kor dari kelompok paduan suara SMAK Suradikara yang sangat meriah. Nah Sobat Kuning Putih, Pater Yanto dalam khotbahnya memberikan penjelasan mengenai hubungan rumah misi yang dibangun Arnoldus Jansen dengan misi Suradikara ke depannya. Lalu tibalah kita. Di akhir perayaan Ekaristi ini, Bruder Kris Riberu selaku Kepala Sekolah SMAK Suradikara memberikan kata sambutan yang berisi ucapan terima kasih kepada pihak yang ikut membantu dan berpartisipasi dalam menyukseskan pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional dan acara Pesta Keluarga menyongsong ulang tahun SMAK dan SMKK yang ke-71 dan 11 tahun. Selamat pagi, Bruder. Ya, anak-anak saya selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke. Bruder juga apa kabar? Puji Tuhan, hari ini ulang tahun sekolah kita dan ya sehat selalu. Oke. Saya akan langsung saja ke pertanyaannya, Bruder. Pertanyaan yang pertama, apa makna tema BKSN 2024 dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Kristiani? Ya, tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 tentang Allah sebagai sumber keadilan. Ya, tema ini mengajak kita untuk hadir sebagai figur sosok-sosok yang menjadi pewarta keadilan, cinta kasih, persaudaraan kepada sesama dan juga kepada alam kehidupan kita. Ya, jadi tema ini mau mengajak kita bahwa Allah itu adalah sumber dari segala keadilan. Kita juga dituntut untuk adil dalam hidup kita, adil dalam tutur kata saya, adil dalam perbuatan saya, adil dalam pelayanan, dalam tugas, dan adil sebagai saya seorang siswa, adil dalam belajar menggunakan waktu dengan baik. Inti dari perayaan ini mau mengajak kita untuk beri hidup kita. Tuhan sudah banyak beri kita berkat,
beri kita talenta, karena itu kita mensyukuri itu sambil kita terus mengamalkan kasih persaudaraan kepada sesama kita di rumah Suradikara ini. Terima kasih Bruder atas waktu dan kesempatan yang diberikan Bruder hari. Ya, satu hal untuk pesan Bruder untuk teman-teman JMS, ya, bahwa teman-teman JMS itu kamu adalah pewarta kasih. Kamu meliput segala berita untuk disebarluaskan. Karena itu kamu adalah pewarta kasih, kegembiraan. Karena itu sebelum kehadiranmu itu harus juga menjadi sukacita bagi orang lain. Kamu meliput hal-hal yang menjadi tugas kamu dan juga menyampaikan itu untuk menganimasi, mengajak, menghibur dan memberi sukacita kepada teman-teman. Karena itu salam kompak selalu untuk tim JMS, sukses selalu untuk JMS Suradikara ke depan. Amin. Terima kasih Bruder. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pater. Pagi. Saya akan langsung saja ke pertanyaannya. Pertama, bagaimana kesan pesan terhadap pembukaan BKSN tahun ini? Baik, kesan saya terhadap kegiatan BKSN pada tahun 2024, hemat saya semua pihak itu Civitas Akademika SMA Swasta Katolik Suradikara itu berpartisipasi aktif. Jadi untuk mempersiapkan segala sesuatu di bawah arahan dan koordinasi dari tim pastoral sekolah. Jadi para siswa bersama wali kelas juga mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk juga dengan ayat-ayat kitab suci yang menjadi moto dari masing-masing kelas. Hemat saya baik. Selanjutnya yang pertanyaan yang kedua, apa harapan untuk lembaga ini ke depannya? Yang pasti harapan saya bahwa lembaga ini akan berkembang lebih baik ke depan. Dalam arti bahwa secara intelektual lembaga ini bisa menciptakan generasi-generasi muda yang cerdas secara intelektual maupun cerdas secara karakter dalam atau pendidikan nilai. Dan itu yang diharapkan, dan saya juga berharap bahwa semua bisa bekerja sama, baik itu para pastor, bruder, frater, para guru, pegawai, karyawan-karyawati dengan siswa juga bersinergi supaya bisa menciptakan harapan-harapan itu. Mungkin dari saya hanya sekian. Terima kasih. Terima kasih Pater atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya akan langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana suasana dan antusiasme para siswa dalam pembukaan BKSN tahun ini? Ya, mereka cukup antusias, mereka bersemangat sekali. Dia dari persiapan, membuat baliho, pernak-pernik, apa yang mereka mau pakai. Ya, luar biasa, tahun ini luar biasa. Ya, dikoordinasi dengan baik di setiap kelas. Pak Guru lihat ini semangat yang luar biasa. Ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada pengalaman berkesan yang pernah Bapak alami selama pesta famili tahunan sebelumnya, dan apa yang Bapak Guru harapkan untuk pesta famili? Kalau pesta famili setiap tahun itu pasti semuanya berkesan. Pasti dia punya kesannya masing-masing. Tetapi kesan yang paling mendalam dan kesan yang pekerjaan yang paling sibuk setiap 5 tahun itu reuni kan. Kalau tahun 71 tahun kita intern yang memeriahkan ya. Tapi kalau setiap 5 tahun misalnya 70, 75 atau 65, 60 itu kan seluruh Ikatan Alumni Nusantara juga hadir dari berbagai angkatan, dan itu membutuhkan waktu, tenaga, bahkan biaya besar sekali ya. Tapi ya itu memang sekolah alma mater sebagai ibu ya pasti setiap saat membutuhkan kehadiran anak-anak dari berbagai daerah. Ketika mereka datang pertama dulu kan ada waktu tamat kan ada misa perutusan. Nah, setelah itu menjadi pahlawan utama di berbagai bidang, dan sekarang mereka kembali. Ini setiap 5 tahun. Tapi kalau setiap tahun pasti ramai juga karena siswa-siswi begitu antusias dalam pertandingan ya. Sebenarnya ini yang memupuk rasa persaudaraan siswa-siswi ketika mereka menjadi alumni. Semuanya berkesan.
Ya, begitu. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Pak berikan. Terima kasih. Nah Sobat Kuning Putih, itu dia momen yang diambil jurnalis muda Suradikara dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Semoga dengan pesta famili yang ke-71 tahun ini dapat menjalin kebersamaan yang baik dalam lembaga pendidikan Suradikara lewat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Bukan hanya perayaan Ekaristi saja, keluarga besar Suradikara juga menyongsong pesta famili ini dengan berbagai kegiatan seperti parade, perlombaan, dan lain-lain. Nantikan video jurnalis muda Suradikara selanjutnya. Saya Grace, beserta kru JMS yang bertugas, pamit undur diri.